Berita terbaru hari ini mengejutkan. Kasus penganiayaan David, Hotman Paris naik pitam. Hotman Paris sarankan keluarga David minta ganti rugi ke Mario Dandi dan AG agar gugat sebesar-besarnya hingga triliunan rupiah. Diketahui, Hotman Paris mengatakan bahwa kasus penganiayaan ini merugikan dari segi kerugian imaterial. Kalau di kita, namanya kerugian imaterial. Gugat triliunan, jadi keluarga si korban gugat si pelaku dan orang tuanya dan pihak semuanya yang terlibat gugat semua ganti rugi secara perdata, ujarnya. Melalui akun Instagram, Hotman Paris ia menyampaikan tanggapannya itu melalui video yang menilai bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh MDS merupakan tindakan yang benar-benar sadis. Ia meminta netizen untuk memberitahukan di mana MDS ditahan. Melalui video tersebut, ia ingin membuat hal itu menjadi viral. Pulang dari TV show, menonton video viral penganiayaan yang katanya dilakukan seorang anak pejabat pajak benar-benar sadis, ujarnya. Boleh tahu, dia ditahan di Polres mana atau di Polda mana? Tolong kasih tahu kita, mau viralkan habis-habisan nih, ujarnya lagi. Perlu diketahui bahwa saat ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka. Pihak kepolisian telah menetapkan MDS sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David. Selain itu, kasus penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandi terus menuai kecaman publik. Akibat arogansi Mario, kini tidak hanya namanya saja yang tercoreng, namun juga ayah dan keluarga. Di samping sidang kasusnya yang terus bergulir di meja hijau, kondisi kesehatan David juga jadi perhatian netizen. Belum lama ini, akun Twitter bernama It's Your Own Bar memberi kabar terkini perkembangan kesehatan David. Dalam video berdurasi singkat, tampak David sudah mulai mampu menggerakkan tubuhnya. Video tersebut sampai dibagikan ulang sebanyak 1.500 kali oleh pengguna Twitter. Beragam doa baik menghiasi video singkat perkembangan kondisi David yang menjadi korban kekerasan Mario Dandi. Sudah banyak perkembangan setelah beberapa hari berbaring tidak sadarkan diri. Kini David mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan fase penyembuhan David kali ini masuk ke dalam tahap pemulihan emosi. Di awal video, David tampak ingin meluapkan emosinya yang terbendung. Namun, dalam keterbatasannya, David hanya mampu menangis kecil sambil dengan lemas menggepalkan tangan. Saat ini, David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Kesadarannya lambat laun meningkat, tulisnya. Akun It's Your Own Bar mengatakan ingatan David lambat laun mulai pulih. Kesadarannya sudah meningkat jauh dari awal dirinya dilarikan ke rumah sakit. Namun, kendati sudah mengalami perkembangan, David seringkali belum menyadari dengan siapa dirinya berkomunikasi. Ketika emosinya muncul, David hanya bisa merasakan respon yang diterima. Lebih sering membuka mata, tapi belum aware dengan siapa dia kontak, imbuhnya. Video perkembangan kondisi David ini seketika mendapat perhatian publik. Tidak sedikit netizen centang biru yang berharap David segera sembuh seperti sedia kala. Ayo David, kuat sembuh, semangatmu memulihkanmu, tulis netizen. Cepat sembuh David, ayo, bisa yuk, pulih David. Tapi kasihan juga ya, pasti trauma mental banget. Itu kalau gue yang digituin, pasti bapak emak gue bisa jingkrak-jingkrak di bawah cerulit, tulis netizen lain. Sudah banyak perkembangan. Setelah beberapa hari berbaring tak sadarkan diri, kini David mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan fase penyembuhan David kali ini masuk dalam tahap pemulihan emosi. Di awal video, David tampak ingin meluapkan emosinya yang terbendung. Namun dalam keterbatasannya, David hanya mampu menangis kecil sambil dengan lemas mengepalkan tangan.
Saat ini, David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Kesadarannya lambat laun meningkat, tulisnya. Akun It's Your Own Bar mengatakan ingatan David lambat laun mulai pulih. Kesadarannya sudah meningkat jauh dari awal dirinya dilarikan ke rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, polisi menetapkan satu tersangka baru kasus anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio dalam penganiayaan Kristalino David Ozora alias David, anak pengurus pusat GP Ansor Jonathan. Pria berinisial S alias SLRPL ini berperan sebagai provokator hingga merekam video penganiayaan brutal Mario Dandi Satrio. Berdasarkan fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang kami temukan dari pendalaman penyidikan, malam ini kami telah mengalihkan status saudara S atau SLRPL menjadi tersangka, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisam Indradi dalam keterangan kepada wartawan. Adi Ari lantas membeberkan peran S yang hingga ditetapkan jadi tersangka. Ada 5 peran. Pertama, yakni mengiyakan ajakan tersangka MDS untuk menemani dengan tujuan hendak memukul korban. Tersangka S juga memberikan pendapat yang memprovokasi Mario Dandi Satrio untuk menghajar korban, Kristalino David Ozora. Tersangka memberikan pendapat, "Wah, parah itu. Ya udah, hajar saja," imbuh Ade Ari. Selain itu, tersangka S juga merekam tindakan kekerasan Mario Dandi Satrio kepada korban. Tersangka S juga tidak berupaya mencegah Mario Dandi Satrio dalam melakukan aksi kekerasan tersebut. Merekam tindakan kekerasan dengan HP tersangka MDS Mario Dandi Satrio, membiarkan kejadiannya kekerasan dan tidak mencegahnya, ujarnya. Di samping itu, tersangka S juga turut serta mempelonco korban dengan mencontohkan sikap tobat. Tersangka S mencontohkan sikap tobat atau permintaan MDS agar ditirukan oleh korban. Lanjutnya, S dikenakan pasal 76C Junto, pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsider pasal 351 KUHP. Saat ini, SLRPL sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Bunyi pasal 351 KUHP. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan, disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Bunyi pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bunyi pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. 1. Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?